Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Mohon maaf lahir batin, ini adalah hari terakhir bulan Ramadan dan jam-jam terakhir menuju buka puasa. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan dengan setulus hati saya karena tentu saja saya memiliki banyak sekali kesalahan. Dan kesalahan saya tentu saja berakumulasi sangat luas karena ucapan saya direkam di YouTube kan gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang salah seorang subscriber kemarin yang bertanya di kolom komentar bahwa ada seorang ustadz, kata dia, yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarang orang karena Al-Quran itu punya sesuatu yang sangat magis, kata dia. Jadi kalau membaca Al-Quran tanpa bimbingan dari seorang guru itu bisa menyebabkan orang yang dimaksud itu menjadi gila. Bagaimana tanggapan saya terkait pernyataan ustadz itu? Jadi di kolom komentar ada pertanyaan seperti itu. Nah, di episode ini kita akan bahas orang-orang semacam itu. Jadi ayo kita bahas. Suatu kali di masa yang sangat lampau, ada seorang pembelajar agama Islam yang tekun sekali belajar. Dia belajar semua cabang ilmu yang dia anggap akan mengantarkan dia pada pemahaman Islam yang lurus dan benar. Dia belajar ilmu bahasa, dia belajar sastra Arab, dia belajar mantek, dia belajar teologi, dan semuanya dia pelajari sampai akhirnya dia rasa dia sudah memahaminya. Tetapi ketika dia sudah merasa memahaminya, itu adalah waktu di mana dia sudah dewasa dan dia harus mandiri secara finansial. Tetapi ternyata karena kesibukan dia untuk mencari ilmu agama itu, maka dia kehabisan cara untuk menemukan bagaimana cara dia bertahan hidup karena dia tidak memiliki keahlian yang bisa dia jual. Kebingungan dengan seperti itu, dia luntang-lantung selama bertahun-tahun, dia kebingungan ngapain ya. Sampai suatu hari dia diundang sebagai khotib Jumatan. Ceramahlah dia di situ sebagai khotib, dan beres itu kemudian dia dibayar sama pengurus masjid sekian, tidak besar, tapi mulai terpikirkan dalam pikirannya, oh ternyata saya itu bisa menghasilkan uang dari khotib, jadi khotib. Jadi mulai sejak saat itu dia belajar ilmu tambahan, yaitu ilmu retorika, ilmu berbicara di depan umum, ilmu menyampaikan pesan yang semacam itulah. Dan akhirnya luluslah dia, berhasillah dia. Akhirnya apa? Dia ceramah. Ternyata ceramah itu disukai sama banyak orang. Dia ngambil tips, ngambil uang dari situ. Dan kemudian ternyata tipsnya lebih gede daripada khotib Jumatan. Maka dia ceramah lagi, dapat lagi, ceramah lagi, dapat lagi. Sampai di masa-masa berikutnya dia memandang bahwa ini adalah pekerjaan yang layak buat dia. Karena pengetahuannya di bidang Islam yang sangat luas, maka dia pikir dia bisa mencari nafkah dengan menjadi penceramah. Akhirnya dia pasang tuh tarif. Kalau mau ngundang saya, bayarnya sekian, sekian, sekian. Dan akhirnya apa? Orang yang mengundang dia semakin banyak. Dan tarifnya sekian, sekian, sekian. Akhirnya dia hidup makmur dari kegiatannya yang seperti itu. Tetapi jiwa tamaknya itu justru mulai muncul. Ketika dia mendapatkan uang banyak, tamaknya muncul. Kan kebanyakan orang itu kalau dia sudah mendapatkan uang yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan, dia terinspirasi untuk mendapatkan yang lebih besar lagi, targetnya tiba-tiba naik lagi. Maka dia mulai berpikir gimana caranya agar dia bisa menjual ayat-ayat Tuhan itu lebih mahal lagi. Maka yang terpikirkan pada waktu itu adalah bikin pesantren. Di dalamnya ada masjid, kemudian ada sekolah agama yang namanya pesantren itu. Dia kemudian menjadi kepala pesantrennya di sana. Nah, itu ide yang cemerlang. Kemudian karena dia itu adalah seorang penceramah, seorang dai, seorang yang kemana-mana gitu ya, diundang dan kemudian dapat tarifnya seperti itu. Dia kemudian di setiap ceramahnya ngomong, saudara-saudara, ini saya lagi mau bikin pesantren, tolong bantu ya. Kan kalau nyumbang ke pesantren itu pahalanya nggak akan hilang, semuanya akan mengalir terus. Bahkan ketika kalian semua itu sudah meninggal dunia, itu pahalanya akan terus mengalir. Karena apa? Karena kalau pesantren itu di situ ada ilmu pengetahuan Islam yang disebarluaskan. Jadi tolong, saya mau bikin pesantren, saya mau bikin masjid, saya minta sedekahnya ya, gitu dan segala rupanya gitu ya. Dan diceritakan bahwa nanti di pesantren itu anak-anak dari orang-orang yang ada di sini itu nanti akan sekolah di sini. Biar apa? Biar nanti di akhirat anak-anak solehah ini bisa, anak-anak soleh dan solehah ini bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Kan Bapak Ibu di sini banyak kan yang suka mabok, banyak yang suka judi, banyak kan yang suka ngegibahin orang lain. Nah, itu kan neraka semua tuh. Nah, gimana caranya biar diampuni? Nah, salah satu cara diampuni adalah dengan
memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang berbakti. Nah, biar anaknya berbakti dan soleh, masukkan ke pesantren saya. Tapi pesantren saya belum jadi. Jadi saya mohon minta sodakohnya, minta sumbangannya, kayak gitu. Dan luar biasanya, karena dia adalah pembicara yang handal dan dia menguasai banyak sekali ilmu-ilmu Islam, akhirnya jadilah pesantrennya. Setelah jadi pesantrennya, di dalamnya ada masjidnya. Setelah itu, nah si pesantren itu, dari situ ada SPP-nya. Dan dari situ dia mendapatkan keuntungan yang lumayan. Dia rekrut orang-orang yang bisa mengajar, dia jadi kepalanya, dia dapat duit paling banyaknya, sedangkan dia nggak ngurus pesantren itu, tapi dia tetap ceramah keliling ke sana ke sini untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Jadi pada waktu itu dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari, dalam tanda kutip, jualan agama. Ketika pesantrennya mulai establis, dia kepikiran untuk buka cabang di tempat lain. Bagaimana caranya agar pesantrennya bisa berdiri lagi di tempat lain? Dia mulai berpikir lagi soal sumbangan-sumbangan yang tadi itu. Tetapi ada salah seorang orang tua murid yang nanya, Pak Ustadz gini, di sini kan pesantrennya nggak ngajarin matematika. Sedangkan di pesantren sebelah itu ada pelajaran matematikanya, karena Pak Ustadz yang di pesantren sana itu adalah filosof, menguasai matematika, menguasai fisika, menguasai etika. Jadi kan di zaman dulu filsafat itu ya nyampur ilmu pengetahuan yang lain gitu. Jadi gimana kalau di sini kayak gitu? Kalau enggak anak saya mau dipindahin aja ke situ gitu, kata si orang tua murid ini. Nah, marahlah si Pak Ustadz yang barusan itu. Tapi marahnya nggak disampaikan, dia cuma kepikiran, aduh gimana caranya, saya punya pesantren, pesantrennya sudah besar, saya mau buka cabang, tapi ternyata di sebelah ada ustadz yang menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Apa yang harus saya lakukan? Saya kan mau mengembangkan pesantren ini, selama ada pesantren-pesantren kayak gitu, yang saya nggak bisa nggak punya nilai jual lebih. Maka si Pak Ustadz ini kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa, hei anak-anak, kalau nanti di antara kalian ada yang nawarin atau ditawarin ikut pesantren ke yang ada matematikanya, yang ada apa, jangan ikutan ya. Please, jangan ikutan. Itu pesantren yang sesat. Bagaimana mungkin ada seorang ulama Islam tapi menguasai matematika? Kan matematika itu ilmu duniawi, gak bisa dibawa ke akhirat. Nanti ditanya sama malaikat mungkar nakir, gak akan ditanya itu trigonometri kayak gimana, itu probabilitas kayak gimana, gak akan ditanya kan yang seperti itu. Nah, ilmu matematika itu hanya ilmu untuk menyesatkan manusia agar manusia itu fokus pada dunia, sedangkan akhirat ditinggalkan. Maka fokus kalian itu pada ilmu-ilmu akhirat saja, jangan ilmu duniawi yang seperti itu ya. Tolong ingatkan kepada teman-teman kalian semua, orang tua kalian semuanya, jangan ada yang ikut-ikutan seperti itu. Buat apa ilmu matematika? Ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, kan ilmu-ilmu itu gak akan abadi. Ilmu itu pasti akan hangus dan berganti seiring generasi. Nanti teori-teorinya diganti, apa-apanya diganti, ikuti perkembangan zaman. Ikutilah ilmu yang abadi, yaitu ilmu yang berasal dari agama Islam. Nah, dia mulai ceramah seperti itu. Jadi, itu sebenarnya adalah untuk melindungi pesantrennya, dan untuk melindungi, dia kan tidak menguasai ilmu-ilmu yang lain. Nah, makanya dia seperti itu. Tetapi si santri-santri ya manggut-manggut, akhirnya ngomong sama orang tuanya, ngomong sama tetangganya. Maka mulailah jadi gerakan Islam di pesantren sana itu fokus pada ilmu-ilmu yang akhirat saja, tajwid, nahwu sorof, balaghah, yang kayak gitulah, ilmu kitab kuning ya, yang kayak gitu belajar. Oke, ya kayak gitu. Ilmu-ilmu duniawi gak penting, ilmu-ilmu yang ini gak penting. Tapi di antara santri-santrinya itu ada yang kritis, ada yang ngacung, Pak Ustadz, tapi kan ulama itu juga dia ulama besar, dia juga filosof besar, dia juga seorang akademisi besar, masa dia salah? Nah, si ulama yang barusan ini, si ustadz yang barusan ini marah luar biasa. Kamu tahu nggak, saya ini tuh guru, saya tuh kiai, gini-gini tuh, saya tuh kiai, derajatnya tuh lebih tinggi daripada kamu, lebih paham soal Islam. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau kamu dikasih tahu sama guru, kamu nurut aja. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dibanding-bandingkan sama ustadz yang lain, ustadz-ustadz yang lain itu ilmunya nggak kesampaian, ilmu batinnya tuh masih sampai segini. Saya tuh udah jauh dari situ. Jadi gini-gini tuh saya tuh ulama, bahkan saya tuh ada keturunan nabinya dari jalur sana, jadi nggak mungkin salah. Jadi kayak gitu. Jadi makin kesini tuh makin menyimpang. Tapi alasan yang paling dasarnya kenapa dia seperti itu tuh gara-gara tuntutan ekonomi, gara-gara dia pengen ketamakannya itu bisa diakomodasi lebih kuat lagi begitu. Nah, ketika
diceritakan seperti itu, akhirnya kan dia bikin ajaran-ajaran baru bahwa harus taat mutlak kepada guru apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, bla 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 bla. Karena guru itu, karena ustadz itu adalah wakil dari Islam, wakil dari agama. Jadi siapapun yang menghina saya berarti menghina Islam. Siapapun yang menyakiti saya menyakiti seluruh umat Islam. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kan sering kedengaran kata-kata seperti itu ya. Nah, anggaplah dari ulama yang tadi itu. Jadi si ulama itu menekankan bahwa dirinya itu adalah bagian dari Islam, dan dirinya itu adalah perwakilan dari Islam. Apapun yang dia katakan bagian dari Islam, dan siapapun yang mengkritiknya berarti mengkritik Islam. Begitu. Maka si murid-muridnya pada waktu itu jadi tunduk patuh, dan akhirnya apa? Orang tua juga pada tunduk patuh, dan akhirnya apa? Sumbangan, SPP, apa semakin lama semakin menumpuk, dan dia bisa buka pesantren di mana-mana dan kemudian mengajarkan hal yang sama untuk menyebarkan gagasan-gagasan menyimpangnya ini. Sebenarnya banyak juga di antara masyarakat ini yang mulai skeptis. Oh, masa sih ada ustadz yang kayak gini? Masa sih dia mewakili umat Islam? Kan ada ulama-ulama yang lain dan sebagainya. Tapi karena ditekan bahwa kalau misalkan mengkritik saya berarti mengkritik Islam. Kalau mengkritik Islam itu siapa? Kafir. Jadi kalian itu mau kafir atau enggak? Kalau di luar golongan kami itu kafir, kan di luar golongan kami itu apa? Ada juga yang protes. Kenapa bisa dikafir-kafirkan seperti itu? Kalian itu ilmu pengetahuannya masih bawah, kami itu udah tinggi. Jadi jangan ngomongin soal agama, jangan ngomongin soal kebatinan, jangan ngomongin tasawuf, jangan ngomongin filsafat, jangan ngomongin agama di depan kami. Kami itu levelnya lebih tinggi, kalian itu belum ada apa-apanya. Jadi ngikuti saja kami, karena kami itu kiai, kami itu habib, kami itu ustadz, kami itu apa, ya gak mungkin salah. Kalaupun salah, itu pasti kami itu mengetahui lebih dulu. Begitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Dikultuskan dia itu dieluk-elukan gitu ya, dibikin patung untuk dia, dibikin baligo untuk dia, dibikin poster-poster buat dia, stiker apa dia, kalender ada mukanya dia, segala rupa, pokoknya mah dikultuskan aja seperti itu. Nah, udah dikultuskan, tidak ada yang mengkritik apa, baru dia kemudian menyimpangkan ajaran agama Islam. Dia katakan bahwa jadi kalian itu sekarang kalau mau selamat, wiridnya segini, 1000 kali dibaca wirid ini, bacaannya dari saya gini ya, wirid, sok 1000 kali baca. Nanti kamu kalau udah gitu nanti sukses. Nanti kalau kamu baca wirid saya ini, nanti kamu kebal peluru. Nanti kalau kamu baca wirid ini, nanti kamu gak akan berhutang banyak. Kalaupun berhutang banyak, orang gak akan bernagih. Kamu nanti dapat asihan. Kamu istri kamu nanti jadi banyak. Ya diajarin yang seperti itu. Tapi yang fokusnya adalah wirid pagi-pagi baca ini 1000 kali gitu ya. Terus ada orang lain lagi yang skeptis. Kok ada gini di dalam Quran dan Sunnah? Gak ada. Nah, kemudian dia ngomong kayak gini. Ini yang sangat pentingnya itu ini yang paling pentingnya. Jangan baca Al-Quran tanpa bantuan guru, tanpa pedoman guru. Kamu tuh gak ngerti apa-apa soal Al-Quran. Nah, Al-Quran itu aslinya ya, Al-Quran itu aslinya adalah bahwa siapapun yang membacanya itu pasti paham maksudnya, paham maknanya. Selama dia beriman, dia paham maknanya. Itu janji di dalam Al-Quran itu seperti itu. Mudah dipahami, jelas maknanya. Salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah bahwa dia bisa dipahami oleh siapapun. Dari tukang becak sampai profesor yang bannya udah 15 gitu. Yang kayak gitu, pokoknya mah udah level tinggi juga, dia pasti paham Al-Quran. Nah, tetapi sama ulama-ulama yang tadi itu, dia menyesatkan manusia dengan mengatakan bahwa kamu kalau misalkan baca Al-Quran langsung itu, nanti kamu sesat. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ajaran dia tuh menyimpang. Ajaran dia tuh menyimpang dari aslinya Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi biar untuk menutupi itu, maka dia katakan bahwa jangan baca Al-Quran tanpa bantuan guru. Seperti itu. Jadi akhirnya apa? Orang-orang di seluruh dunia yang ikutan-ikutan sama dia itu, dia nggak bisa mengamalkan Al-Quran, nggak bisa mengaplikasikan Al-Quran, karena kalau baca, dikiranya bacaannya itu hanya bacaan gaib gitu, bacaan mantra-mantra yang orang lain nggak akan ngerti sama sekali. Padahal itu kan petunjuk untuk hidup, karena petunjuk untuk hidup siapapun bisa membacanya, kan seharusnya seperti itu. Tapi demi kepentingan dia, demi orang kalau mau soleh itu harus lewat dia dulu, biar dia dapat komisi kalau dia menjelaskan tafsirnya begini dan begitu gitu. Nah, biar seperti itu, maka dia jelaskan bahwa Al-Quran itu gak bisa dipahami kecuali lewat bantuan saya. Begitu. Jadi ya akhirnya apa? Akhirnya orang-orang tidak lagi memahami Al-Quran, tidak lagi memahami Sunnah. Yang mereka semua pahami adalah tafsiran, interpretasi, pernyataan, fatwa ulama. Jadi kalau versi aslinya dalam Islam itu, kalau ada perbedaan pendapat, kembali ke Quran dan Sunnah.
aslinya begitu. Tetapi sekarang nggak bisa seperti itu, karena kalau kembali dan ke Al-Quran dan Sunnah, kan nggak bisa, setiap orang nggak bisa membaca Al-Quran seenaknya, harus ditafsirkan dulu sama ulama ini. Akhirnya apa? Ulama-ulama yang berbeda-beda itu akhirnya memecah masyarakat menjadi banyak sekte, dan itu dilarang sama agama Islam. Tapi walaupun ada larangannya, orang-orang nggak akan ngerti itu. Jadi ya udah aja terpecah belah seperti itu, dan mengikuti kelompok ini, mengikuti kelompok ini, mengikuti kelompok ini. Begitu. Nah, apa yang saya katakan itu sebenarnya adalah sebuah personifikasi dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Bidayatul Hidayah. Jadi bukan ada satu ustadz yang seperti itu, tetapi Al-Ghazali mengatakan di akhir zaman akan ada orang-orang yang seperti itu, orangnya banyak gitu. Dan akhirnya merusak Islam dengan cara yang seperti itu. Dan kalau misalkan kita membaca Bidayatul Hidayah itu, Al-Ghazali kemudian mengutip satu hadis bahwa Nabi Muhammad lebih risau, lebih takut kepada orang-orang semacam ini daripada Dajjal. Jadi untuk umat akhir zaman, ulama-ulama palsu seperti ini, ulama jahat seperti ini itu lebih menyakitkan, lebih membahayakan daripada Dajjal. Sebab kalau Dajjal itu dikenali, jadi yang mau mengikuti, yang tidak mengikuti itu jelas. Sedangkan ulama palsu ini, orang yang beriman mengikuti ke dia karena akalnya kurang. Inilah fitnah akhir zaman yang dimaksud itu. Jadi kalau misalkan Baraya merasa bahwa kok saya pernah ketemu sama ulama yang kayak gitu atau ustadz yang kayak gitu, ya ini emang sudah dinubuatkan sama Nabi Muhammad. Jadi ya memang sudah sejak awal diceritakan seperti itu. Jadi Islam akhirnya hancur. Kan kata Nabi Muhammad, di akhir zaman nanti setelah munculnya orang-orang seperti ini, muncul beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah Islam hanya tinggal namanya saja. Jadi benar kan, sekarang Islam hanya tinggal namanya saja, dikatakan Islam itu indah, Islam itu damai. Kata-katanya, hanya kata-katanya saja, hanya namanya saja. Bagaimana dengan realitasnya? Kita mengetahui bahwa itu tidak terjadi, kan begitu. Kemudian kata Nabi Muhammad, karakteristik dari zaman itu adalah masjid-masjidnya besar-besar, tapi jauh dari hidayah. Dan kita juga sekarang mengetahui kan, masjid-masjid itu mewah, bagus, bahkan beberapa bertahtakan emas, tapi gak ada berkahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan masjid di zaman Nabi, saya mohon maaf ya, masjid yang dibangun Nabi Muhammad itu jelek, atapnya aja kurang gitu. Tapi apa? Tapi walaupun sederhana seperti itu, ada 60 fakir miskin yang hidup di sana, yang dibiayai di sana. Jadi artinya si masjid itu benar-benar berkah gitu. Sedangkan yang sekarang itu masjid gede-gede gitu, tapi boro-boro ada orang fakir miskin yang hidup di sana gitu. Bahkan 10 menit setelah sholat berjamaah selesai, ditutup, langsung digembok. Karena takut kotor katanya. Karena masjidnya bagus, masjidnya mewah, jadi takut kotor gitu. Ya ampun, ini ciri yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu, ini akhir zaman itu masjid-masjid sudah seperti itu. Begitu. Jadi kalau misalkan kita nyumbang ke masjid, itu buat renovasi masjid, buat memperbagus masjid, bukan untuk nyumbang ke fakir miskin. Jadi kacaunya akhir zaman tuh seperti itu. Dan kemudian Nabi juga mengatakan bahwa di zaman itu Al-Quran itu hanya tinggal bacaannya saja, hanya tinggal hurufnya saja. Gak dibaca, gak diaplikasikan. Karena kalau mau diaplikasikan, harus nanya dulu ke Ustadz Anu, nanya dulu ke Ustadz Anu. Baraya kalau misalkan ada perbedaan pendapat, Baraya gak akan baca Quran kan, gak akan baca hadis. Baraya akan nanya ulama ini, ulama itu, ulama ini, ulama itu gitu. Padahal ulama ini dan itu tuh ya sebagian diantaranya palsu, dan kita semua tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu, kan begitu. Dan Nabi Muhammad kemudian mengatakan bahwa di akhir zaman itulah ada ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin agama yang menjadi makhluk paling buruk di kolong langit. Itu kata Nabi. Makanya lebih buruk dari Dajjal tuh, bahkan Dajjal pun kalah gitu. Yang terburuk itu ternyata ini paling buruk di kolong langit. Sekali lagi, kalau misalkan Baraya merasakan bahwa Baraya ternyata pernah bertemu atau melihat fenomena yang saya ceritakan ini adalah nubuatan Nabi, bahwa Islam pada akhirnya akan seperti ini, dan sebagainya. Dan kita lihat pada akhirnya sekarang umat Islam itu adalah umat yang paling dibenci di seluruh dunia. Jadi agama paling tidak disukai di seluruh dunia itu adalah Islam. Surveinya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tidak mengamalkan, orang-orang Islam justru malah bikin kerusuhan, kebudayaan kurang, dan sebagainya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sini. Pas adan ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.